pilihan yang paling rasional, paling waras adalah memasangkan Anies dengan Muhaimin Iskandar. Kenapa? Karena dari sisi pengalaman, Muhaimin malang melintang, sudah puluhan tahun menjadi anggota DPR, menjadi ketua dari partai politik, dan banyak lagi pengalaman lainnya menghadapi badai yang begitu deras, kuat, kencang dalam masa kepemimpinannya. Tapi Muhaimin memperlihatkan bahwa dia seorang yang mampu, dia seorang yang cekatan dalam berlayar, berenang di ombak yang demikian deras. Keadilan, kesetaraan, kepentingan umum, scientific approach berdasarkan data, informasi, dan fakta, lalu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ini yang menjadi kekuatan Anies yang tidak kita lihat bagaimana Prabowo dalam mengambil keputusan. Prabowo tidak pernah menyatakannya. Bagaimana Ganjar dalam mengambil keputusan. Ganjar tidak pernah menyatakannya. Semua lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat Kicau Jelata, dalam politik tidak ada teman sejati, tidak ada juga musuh abadi. Yang ada adalah kalkulasi potensi. Agaknya itulah yang membuat Pak Surya Paloh tidak menolak AHY sebagai cawapres Anies, tetapi menunda pengumumannya. Dan bukan berarti menunda pengumumannya itu dengan serta-merta akan jadi tetap Anies dan AHY, tidak. Tapi itu semata-mata untuk kalkulasi. Kalau ada potensi lain yang lebih mumpuni, yang lebih memberi dampak elektoral yang lebih tinggi kepada Anies Baswedan, tentu pilihan yang waras, pilihan yang realistis adalah kepada calon tersebut. Dan itu terbukti dengan masuknya Caimin, bersedianya PKB berkoalisi dengan Nasdem, dan ya jelas, jangankan tokoh dengan pengalaman begitu panjang seperti Pak Surya Paloh dalam bidang politik, yang baru pun seperti kita misalnya, kalau dalam posisi harus mengambil keputusan, tentu pilihan yang paling rasional, paling waras adalah memasangkan Anies dengan Muhaimin Iskandar. Kenapa? Karena dari sisi pengalaman, Muhaimin malang melintang, sudah puluhan tahun menjadi anggota DPR, menjadi ketua dari partai politik, dan banyak lagi pengalaman lainnya menghadapi badai yang begitu deras, kuat, kencang dalam masa kepemimpinannya. Tapi Muhaimin memperlihatkan bahwa dia seorang yang mampu, dia seorang yang cekatan dalam berlayar, berenang di ombak yang demikian deras. Lalu yang kedua, secara kultural, Muhaimin itu dekat sekali dengan NU, karena akar Muhaimin sejatinya adalah NU. Dari ayahnya, kakeknya, itu benar-benar NU kultural. Sehingga apa yang diharapkan dengan disebut dengan efek elektoral tentu jauh lebih besar didapatkan jika Anies menggandeng Muhaimin dibanding Anies menggandeng AHY. Teman-teman, apakah dengan dideklarasikannya capres-cawapres oleh Nasdem dan PKB, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini, badai segera reda dan keduanya akan dengan enteng melenggang dalam kontestasi Pilpres 2014, walau alam bisawab. Tetapi yang kita lihat pasca deklarasi, kita mendengar bahwa Muhaimin dipanggil oleh KPK untuk kasus yang bagi kita baca itu puluhan tahun yang lalu pada saat Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja, dan kapasitas Muhaimin dipanggil itu sebagai saksi. Mudah-mudahan saja ini bagian dari sesuatu yang murni penegakan hukum. Tapi jangan disalahkan kalau sebagian besar dari masyarakat juga bercuriga, kenapa baru sekarang? Bukankah KPK sudah berjilid-jilid komisionernya diganti? Bukankah KPK saat ini secara legal standingnya berbeda dengan KPK periode yang lalu? Ya, pasca perubahan Undang-Undang KPK, kita tahu KPK saat ini berada di rumpun eksekutif. Jadi amat sangat berbahaya jika, ya sekali lagi mudah-mudahan tidak, jika pemeriksaan terhadap Muhaimin ini dikait-kaitkan dengan politik, dikait-kaitkan dengan fenomena deklarasi yang dilakukan dengan Anies Baswedan. Teman-teman yang berbahagia, Bang Kica ingin men-sharing juga, atau katakanlah ini bagian dari analisis, mulai satu renungan, kenapa sih Anies ini tak henti dirundung masalah? Atau setidaknya bukan Anies yang bermasalah, tetapi banyak
pihak yang mempermasalahkan. Kenapa? Karena secara empiris, Bang Kicca melihat tidak ada yang salah dengan Anies, dengan kepemimpinan Anies. Jelas jejak rekamnya dan kontribusi sosialnya juga jelas. Kepemimpinannya di kementerian pada saat dia menjadi pejabat publik juga sangat jelas. Dan pada saat beliau jadi gubernur juga sangat berprestasi. Jakarta banyak berubah di masa kepemimpinan beliau. Lalu apa yang salah dengan Anies? Menurut Bang Kicca dibandingkan dengan beberapa pejabat publik lainnya, Anies punya keunggulan komparatif yang lebih dari sisi pendidikan, dari sisi komunikasi publiknya, dari sisi kontribusi sosialnya, dari sisi background, latar belakang keluarganya. Jelas Anies ini bibit bobot bebek, tidak ada yang meragukan. Tapi kenapa? Nah, menurut Bang Kicca, kenapa Anies bermasalah? Itu adalah karena pendekatannya dalam mengambil satu kebijakan publik, keputusan yang berimplikasi kepada publik, kriterianya jelas dan itu dinyatakan Anies secara terang-terangan. Apa itu? Anies mengemukakan ada 4 hal yang selalu menjadi acuannya dalam mengambil satu keputusan yang akan berimplikasi terhadap publik. Pendekatan pertama adalah apakah kebijakan ini, apakah keputusan ini benar-benar telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Ini menjadi pertimbangan nomor 1. Lalu yang kedua adalah apakah kebijakan ini, apakah keputusan ini merupakan benar-benar untuk semata-mata kepentingan umum, semata-mata untuk kepentingan orang banyak, semata-mata berkontribusi, memberi manfaat kepada khalayak ramai, rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga pendekatan Anies adalah apakah keputusan ini, apakah kebijakan ini sudah didasarkan dari data, informasi, fakta, dan scientific approach, pendekatan secara kajian ilmiah. Yang keempat baru, apakah keputusan ini, apakah kebijakan ini telah sesuai dengan regulasi, telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan diletakkan Anies di nomor 4. Nah, sekali lagi menurut Bang Kicca, disinilah bahayanya seorang Anies Baswedan yang dibaca oleh mereka-mereka yang tentu saja tidak membaca sesuatu dengan kepentingan negeri ini, tetapi lebih kepada kepentingan kelompok, lebih kepada kepentingan golongan. Kenapa? Kalau kebijakan publik, seandainya Anies jadi presiden nanti, pendekatannya atau filteringnya atau kriteria yang menjadi acuan sebelum kebijakan tersebut diputus sesuai dengan yang Anies nyatakan tersebut, tentu ini bagi mereka-mereka yang kelompok vested interest atau bagi mereka yang selama ini menikmati katakanlah candu kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar, itu akan dengan sendirinya terancam, sangat-sangat terancam. Dan tentu saja yang namanya kenikmatan, kalau ada ancaman akan banyak resistensi dari orang-orang yang selama ini beroleh manfaat dari kenikmatan tersebut. Kita ambil contoh apa yang dilakukan Anies ini bukan hanya sekedar kata-kata. Ketika menjadi gubernur di DKI Jakarta, banyak hal yang bisa kita lihat kebijakan atau keputusan Anies itu benar-benar pendekatannya sesuai dengan kriteria yang menjadi acuan dia dalam mengambil kebijakan publik. Ambil contoh satu. Ada keputusan dari gubernur sebelum Anies untuk mengatasi kemacetan di Jalan Protokol Sudirman Tamrin, itu melarang sepeda motor melewati jalan-jalan tersebut. Nah, ketika Anies menjadi gubernur, Anies merubah peraturan tersebut, membolehkan sepeda motor ke Jalan Sudirman Tamrin. Dan itu berdasarkan pendekatan yang 4 tadi. Satu, ya ini jelas tidak adil, karena jalanan itu adalah semua warga negara hendaknya atau harusnya berhak untuk menjalaninya, melaluinya. Yang kedua, hanya demi kelancaran orang-orang yang bermobil, maka implikasinya sangat luas bagi katakanlah mereka yang berkantor di Sudirman Tamrin dan hanya punya sepeda motor. Dengan tidak bolehnya motor ke Sudirman Tamrin, tentu orang-orang tersebut akan mengeluarkan biaya tambahan. Mungkin dia parkir dulu di satu tempat, lalu ke kantornya dia harus menggunakan kendaraan lainnya yang bisa melewatinya. Lalu yang kedua, berdasarkan data informasi, ketika siang hari
itu banyak sekali, atau sepanjang hari banyak sekali sepeda motor trafiknya ke Sudirman Tamrin untuk mengantar berbagai macam barang, bisa surat, bisa pesanan-pesanan barang-barang tertentu, dan yang paling banyak itu ketika siang, yaitu makanan. Makanan ini diproduksi oleh ibu-ibu di perumahan-perumahan di sekitaran Sudirman Tamrin, dan itu dideliver ke kantor-kantor untuk makan siang para karyawan. Dan ini sungguh sangat sesuai dengan distribusi keadilan sosial di antara sesama warga. Lalu dengan dilarangnya motor melintas di Sudirman Tamrin, tentu ibu-ibu kehilangan kesempatan untuk katakanlah meningkatkan kesejahteraannya dengan berusaha, dengan membuat makanan, dan makanan ini dinikmati oleh para saudara kita yang bekerja di Sudirman Tamrin, tentu dengan harga juga yang menguntungkan saudara kita di Sudirman Tamrin ketimbang dia mungkin makan di restoran yang akan lebih tinggi biayanya. Jelas pendekatannya. Lalu ya Anies mencabut peraturan sebelumnya. Yang kedua, kita tahu ada reklamasi di Teluk Jakarta yang Anies mencabut juga. Jadi ada reklamasi di pembuatan beberapa pulau, sudah berjalan 2 atau 3 pulau. Intinya itu akan ada beberapa pulau. Anies mencabut izin untuk pulau yang belum dieksekusi reklamasinya dengan alasan yang sangat saintifik sekali bahwa Teluk Jakarta tersebut adalah muara dari beberapa sungai. Semakin jauh ke laut atau semakin melebar pantai dengan adanya reklamasi, tentu genangan air di Jakarta akan semakin lama mengering. Dan Anies kekeh istiqomah, meskipun kita tahu pada saat itu ada katakanlah semacam resistensi dari Kemenko Maritim, tapi karena dasar yang dinyatakan oleh Anies sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan 4 kriteria yang menjadi filter, ya apa yang diputuskan oleh Anies tersebut berjalan dan dibela oleh orang banyak. Banyak lagi contoh yang lain, katakanlah taman yang tadinya eksklusif dibuka untuk umum, lalu jalan orientasinya tidak hanya semata jalan mobil. Anies tahu bahwa ada orang yang naik sepeda, tentu ada orang yang jalan kaki juga, maka orientasi pengambilan keputusan untuk membangun jalan harus sesuai dengan prinsip keadilan. Jadi bangunlah fasilitas untuk semua pihak yang memang berhak untuk berkegiatan, berjalan di jalan tersebut. Jadi sekali lagi, apa yang menjadi pendekatan Anies dalam pengambilan keputusan? 4 hal itu: keadilan, kesetaraan, kepentingan umum, scientific approach berdasarkan data, informasi, dan fakta, lalu sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ini yang menjadi kekuatan Anies yang tidak kita lihat bagaimana Prabowo dalam mengambil keputusan. Prabowo tidak pernah menyatakannya. Bagaimana Ganjar dalam mengambil keputusan. Ganjar tidak pernah menyatakannya. Hanya calon pejabat publik atau katakanlah calon presiden yang berani menyatakan pendekatan yang akan beliau lakukan dalam mengambil keputusan jika dipilih nanti adalah 4 hal tersebut. Dan itu sudah Anies buktikan ketika menjadi gubernur DKI. Dan karena pendekatannya adalah pendekatan yang masuk akal, maka tidak ada keraguan sedikit pun jika pemimpin yang melakukan pendekatan untuk mengambil keputusan berdasarkan 4 kriteria tersebut, untuk takut ada proyek atau apapun yang diputuskan ketika dia menjabat, itu tidak diteruskan oleh pejabat berikutnya. Anies menyatakan tidak perlu ada otot politik jika keputusan diambil berdasarkan 4 kriteria tersebut. Dan itu terbukti. Ada jalur sepeda yang di awal-awal gubernur non-election ingin mengurangi budgetnya, mendapat perlawanan luar biasa dari publik dan dibatalkan. Dan ada juga satu jalan di Jakarta, di daerah Kebayoran Baru yang dirubah oleh gubernur non-election, dirubah bentuknya, pedestriannya diperkecil, jalur sepedanya dihilangkan, rutenya dirubah. Ternyata mendapatkan perlawanan yang luar biasa dari masyarakat dan akhirnya kembali direkonstruksi seperti awal. Jadi teman-teman, kekuatan yang sekaligus merupakan kelemahan. Kelemahan dalam arti kata begini, bukan kriterianya yang salah, tetapi karena kriteria ini dinyatakan Anies, dibuktikan Anies, maka tentu ada para pihak yang sangat khawatir, yang sangat takut, yang sangat katakanlah was-was jika Anies terpilih, maka kenikmatan yang mereka dapatkan saat ini
itu bisa terganggu. Jadi hanya karena itulah Anies akan dibatalkan. Bukan karena Anies tidak mampu, bukan karena Anies katakanlah yang menyatakan radikal, tidak. Semata-mata hanya karena Anies punya kriteria yang jelas dalam mengambil keputusan. Dan kriteria Anies tersebut bagi orang-orang yang tidak benar itu sungguh menakutkan. Bahwa ini Bang Kicca memakai baju relawan Anies. Ini langkah Anies. Ini diberikan oleh seorang teman dan sebagai bentuk apresiasi dari Bang Kicca terhadap teman yang menyatakan dia bagian dari relawan Anies, ya Bang Kicca memakainya. Dan Bang Kicca sendiri juga bagian dari relawan Anies yang jauh sebelum Anies dapat perahu untuk berlayar, Bang Kicca sudah menyatakan dan mendeklarasikan dengan teman-teman bahwa mari kita ikhtiarkan untuk pemimpin Indonesia yang lebih baik ke depan, itu Pak Anies Baswedan. Dan ini adalah hak dari kita sebagai warga negara. Dan tidak masalah mau mendukung si A, si B, si C. Yang penting dasarnya adalah akal sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.